Kita semua berdiri, kita akan mulai ibadah kita dengan lagu pembukaan Mada Bakti 366. Ya Tuhan, ujilah dan selidikilah jalanku, periksalah batinku dan bimbinglah aku di jalan menuju hidup abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pekan Prapaskah yang kedua ini kita diajak untuk terus merenungkan perjalanan hidup kita yang begitu penuh dengan sukacita, kegembiraan, kesedihan, dan mungkin penderitaan. Retret Agung 40 hari 40 malam ini mengingatkan kita akan bagaimana dalam 40 hari 40 malam di Bahtera Nuh bersama dengan keluarganya menantikan saat-saat surutnya air hujan atau air
bak yang menutupi bumi. Begitu juga ketika Musa 40 hari 40 malam bersama-sama dengan Allah berada di puncak gunung untuk bergaul bersama Allah dan mendapatkan pengajaran-pengajaran dari Allah. Begitu juga dengan Elia 40 hari 40 malam supaya terjadi kuasa dan kehendak Allah. Dan pada perjanjian baru kita melihat situasi di mana 40 hari 40 malam Yesus tidak makan dan tidak minum, berada di padang gurun. Begitu juga kalau kita kembali lagi pada saat bangsa Niniwe akan dijungkir balikkan oleh Allah. Mereka 40 hari 40 malam juga berkabung. Bukan hanya manusia yang berkabung, binatang juga ikut berkabung. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pekan Prapaskah kedua ini berarti kita sudah akan melaksanakan jalan salib yang ketiga. Artinya besok ibadat jalan salib, dan di beberapa gereja digabung dengan misa, menjadi suatu tanda bahwa jalan salib Yesus Kristus merupakan jalan yang indah untuk sampai kepada Allah. Supaya kita layak beribadat di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. dan sanubari pun berseri agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengasihi kami tanpa syarat dan mencari kami yang tersesat. Arahkanlah selalu hati kami kepadamu dan berilah kami roh-Mu agar kami semakin teguh dalam iman dan bekerja keras dalam karya cinta kasih. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya hari baik. Ia akan tinggal di tanah gersang, di padang gurun, di padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab Tuhan mengenal jalan yang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Baik pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam keturunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.